Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup untuk kelas 10 SMA. Jangan lupa protokol kesehatannya. Ingat 3M, memakai masker jika bepergian, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hutan. Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis. Dengan demikian berarti berkaitan dengan proses-proses yang saling berhubungan. Gambar berikut adalah gambar bagan jasa ekosistem hutan. Hal-hal yang berkaitan dengan hutan diantaranya hidrologis. Hutan merupakan gudang penyimpanan air dan tempat menyerapnya air hujan maupun embun yang pada akhirnya akan mengalirkannya ke sungai-sungai yang memiliki mata air di tengah-tengah hutan secara teratur menurut irama alam. Hutan juga berperan untuk melindungi tanah dari erosi dan unsur haranya. Kesuburan tanah. Tanah hutan merupakan pembentuk humus utama dan penyimpan unsur-unsur mineral bagi tumbuhan lain. Kesuburan tanah sangat ditentukan oleh faktor-faktor seperti jenis batu induk yang membentuknya, kondisi selama dalam proses pembentukan, tekstur, dan struktur tanah yang meliputi kelembapan, suhu, dan air tanah, topografi wilayah, vegetasi, dan jasad hidup. Keanekaragaman genetik. Hutan memiliki kekayaan dari berbagai jenis flora dan fauna. Apabila hutan tidak diperhatikan dalam pemanfaatan dan kelangsungannya, tidaklah mustahil akan terjadi erosi genetik. Hal ini terjadi karena ekosistem hutan semakin berkurang. Sumber daya alam. Hutan mampu memberikan sumbangan hasil alam yang cukup besar bagi devisa negara, terutama di bidang industri. Selain itu, hutan juga memberikan fungsi kepada masyarakat sekitar hutan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain kayu, juga dihasilkan bahan lain seperti biofuel, damar, kopal, gondorukem, terpentin, kayu putih, dan rotan, serta tanaman obat-obatan. Wilayah wisata alam. Hutan mampu berfungsi sebagai sumber inspirasi, nilai estetika, etika, dan sebagainya. Jenis-jenis hutan diantaranya adalah berdasarkan asalnya, hutan dibagi menjadi hutan primer dan hutan sekunder. Berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya. Berdasarkan jenis pohonnya, hutan dibagi menjadi dua, hutan heterogen, hutan yang terdiri dari lebih dari satu jenis pohon, sedangkan hutan homogen, hutan yang memiliki satu jenis pohon. Berdasarkan proses terjadinya, hutan dibagi menjadi hutan alam dan hutan buatan. Berdasarkan tempatnya, dibagi menjadi hutan rawa, hutan pantai, dan hutan pegunungan. Berdasarkan iklimnya, diantaranya dibagi menjadi hutan hujan tropis, hutan musim tropik, dan hutan hujan iklim sedang. Sekian materi dari saya, sampai bertemu dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.